Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti balik lagi kita di Iko Berita. Entah hapo-hapo. Sama saya Mat Play dan Saya Dimas Hutan. mantap bang, sudah lama di hutan bang. Kamu nih. Lama tuh ganti-ganti rindu sama Bang Dimas nih. Bung Dimas. Jadi bagaimana Bung? Wih rapi kali ini ganti-ganti. Sudah pakai jasnya dia. Jasnya. Beda. Tapi bang. Oke lah, ganti-ganti kita akan membahas sekarang 10 berita. Mantap, yang hangat, yang hot, yang terviral. Kita sampaikan untuk ganti-ganti kita di rumah nih. Jadi ganti-ganti tetap pantengin kami balik setelah yang Iko ini. Tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Oke, ganti-ganti. Nah, Bang, tahu lagunya ini tak? Apa yang sering dinyanyikan anak-anak ini, lagu Balon Pada 5. Ya. Yang mana tuh lagu itu? Balonku ada 5, meletus balon hijau dar. Nah, itu balon yang meletus, Bang. Balon ya. Tapi ini beda nih. Kayak berita kita yang pertama nih, yang meletus bukan balon. Apa jadinya nih? Ada yang meletus di daerah di Polsek Astana Anyar, daerah Bandung tuh. Daerah mana tuh? Di daerah Bandung. Itu kan kemarin beberapa minggu yang lalu beritanya ada kasus bom bunuh diri. Oh iya, geger. Nah, geger kan? Geger tuh. Geger kemarin kan. Nah, jadi di Mapolda Jambi juga mengadukan keamanan atas hal itu, Bang. Nah, jadi ganti-ganti di Polda Jambi juga akibat dari berita kasus Astana Anyar itu di Jambi juga akan mengamankan beberapa titik juga di Mapoldanya untuk biar tidak terjadi hal kayak gitu juga. Nah, kayak mana beritanya kita tengok. Iko dia begitu. Kasubdit Penmas Polda Jambi Kompol Mas Edi mengatakan pasca terjadinya teror bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung pada Rabu 7 Desember pagi, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menginstruksikan untuk memperketat penjagaan dan keamanan markas kepolisian baik Mapolda Jambi, Markas Satuan Kerja, dan Polres jajaran. Hal ini dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi di Jambi. Sejak Rabu siang ini, pengunjung dan tamu yang datang ke Mapolda Jambi diperiksa satu persatu. Nah, diperiksa siko-siko barang bawaannya. Juga terlihat beberapa personil standby dan lengkap dengan personil bersenjata api. Melalui Kasubdit Penmas Kapolda Jambi meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan kepada Polri untuk menangani perkara ini. Harapkan agar masyarakat tetap tenang atas kejadian tersebut. Yang ketiga, memerintahkan kepada personil yang piket, khususnya di Mako-Mako, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian juga untuk di asrama-asrama agar ditingkatkan juga agar kejadian serupa tidak terjadi di Jambi. Ledakan bom di Polsek Astana Anyar sendiri terjadi pada pukul 7 pagi, Rabu 7 Desember 2022, tepat saat personil apel pagi. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki motif ataupun jaringan teror kasus ledakan tersebut. Dimas Sanjaya, Jack TV melaporkan. Nah, mantap. Jadi Kapolda Jambi menyarankan juga sekarang akan memperketat keamanan di Jambi. Bagus. Karena kasus yang terjadi dugaan teror, kasus teror di daerah Bandung itu di Astana Anyar. Jadi di Kapolda Jambi juga mengadukan keamanan itu, Bang, yang akan diperketat sekarang. Bagus. Jadi tidak ada lagi balon yang meletus kan gitu. Bom yang meletus. Bom ya. Bom. Kalau balon meletus ngeri juga ya, Kak. Ngeri juga, lebih ngeri balon sih. Kayak misalnya nih, meletus balon hijau. Wah! Meletus galo. Nah, Kemarin itu juga nih kemarin Nah, di mana? di satu mall. Apa tuh? Ada bom. Bubar turun nggak orang? Jatuh? Lagi cek. Bom kar. Iya, bom kar. Itu ganti-ganti. Nah, kayak ada di berita kedua juga nih, Bang. Apa tuh berita kedua? Tahu nggak berita kedua? Apa tuh? Berita kedua kita Apa berita kedua? Mengenai? Mengenai apa? seputar
Nah, ini tadi kan ada kasus bom, kali ini ada kasus tentang kemalingan. Kasus kambuhan yang ada pernah maling HP di pasar ya, di segala macam. Nah, ini juga ada terjadi kasus pencurian juga di halaman rumah itu, terdapat ada 4 handphone yang diambil. Kita tengok kayak mana beritanya ini dia. Ini kok dia begitu. Aksi pencurian itu dilakukan oleh duo pelaku Farid Atma dan Muklis alias Gareng, warga Kibajuri, Kelurahan Talangbakung, Kecamatan Palmerah. Aksi pencurian tersebut dilakukan di depan rumah warga di RT 20 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan pada 3 Desember 2022 lalu. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meletakkan tas berisi 4 unit handphone di depan teras rumah saat korban tengah memasang dekorasi tenda. Berbekal rekaman CCTV jalan di salah satu rumah warga, kurang dari 24 jam dari aksinya, dua pelaku berhasil ditangkap tim Macan Polsek Jambi Selatan. Dua pelaku ini diketahui merupakan residivis dengan kasus pencurian yang sama. Pelaku merupakan spesialis pencurian barang elektronik seperti laptop dan handphone. Barang hasil curian tersebut dijual pelaku dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam renang PWK di Pasir Putih belakang SMP 6. Oke, modus pelaku itu gimana? Modus pelaku orang lengah ditaruh tasnya di dalam langsung dibawa lari. Residivis. Kalau si Muklis ini sudah yang keempat kali. 4 kali bang. Ya. Kasusnya apa aja? Perkara sama. Sama juga. Oke, untuk yang satu lagi? Yang satu lagi ini yang kedua kali. Yang kedua kali ya. Dengan kasus yang sama juga. Di dalam tas itu apa aja isinya bang? Di dalam tas itu terdapat handphone 2 biji. Nah, jadi kan karena 2 jadi 4. 4 handphone. Atas perbuatannya kedua pelaku akan terjerat pasal 363 dengan ancaman hukum 5 tahun kurungan penjara. Dimas Senjaya, Jack TV melaporkan. Nah, jadi itu. Jadi tim Macan Polsek Jambi Selatan juga sudah mengamankan pelaku pencurian kasus ada 4 handphone itu yang diambil. Jadi kita juga disarankan untuk sekarang berhati-hati dalam meletakkan barang juga. Hati-hati lah. Ya, misal kita nak kemana nih? Nah, belanja juga. Misalnya bawa dompet atau HP itu di tempat-tempat yang aman lah, bawa tas kayak apa kantong depan, kayak dompet, kantong belakang pun juga kasih rantai, pakai ke leher. Batas sini, Bay. Batas sini, Bay. Batas sini, Bay. Ada juga ada yang lilit rantai. Beda itu. Kalau ada api kalungin kayak zaman dulu. Iya, bagus itu, bagus. Saat kan jadi kayak Saikojo. Saikojo. Aku online. Nah itu baru online kan. Itu. Gantung jam deker. Jam deker deh. Sini ya. Beker, sorry. Salah. Jam Alan Walker. Walker. Alan Badukun. Alan Badukun. Nah itu, jadi kita juga ganti-ganti harus berhati-hati tuh. Imbauan dari juga Polsek Jambi Selatan tuh. Jangan juga kejadian ini tidak terulang lagi. Kita juga tetap waspada, sama-sama waspada. Untuk keamanan kita. Ingat kata Tulus, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati juga ya. Nah, dan juga setelah keamanan itu juga ada juga kasus nih bang. Kasus apa tuh? Razia narkocoy. Narkoboy. Nah, itu razia narkoba. Jadi razia narkoba di daerah Pulau Pandan, tapi diduga ini nih sudah apa istilah yang mau digerebek itu sudah tahu bahwa udah bocor lah beritanya, ibaratnya mau digerebek di daerah ini. Jadi kayak mana beritanya kita tengok. Ikut dia. Informasi razia narkoba di Pulau Pandan, Kelurahan Lego, Danau Sipin pada Kamis 8 Desember pagi diduga sudah bocor di kalangan penyalahguna narkoba. Sehingga pada razia Kamis pagi, petugas tidak menemukan satupun pelaku dari 4 titik lokasi yang disisir oleh petugas. Petugas hanya menemukan base camp yang diduga baru saja ditinggal oleh para pelaku. Hal ini diakui oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Namun terkait hal tersebut, Kapolresta menegaskan razia ini akan rutin dilakukan untuk memberantas peredaran gelap barang haram tersebut.
Selain itu, razia ini juga sebagai antisipasi maraknya masuk pasukan narkotika jelang Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. Untuk pelaku tidak ada yang berhasil kita amankan. Mungkin mereka sudah mengetahui begitu kita memasukin area kelurahan, mereka sudah pada lari semua. Pak, ini ada imbauan tegas kepada para pelaku, kemudian juga apakah ini akan berlanjut, Pak? Saya pastikan untuk kegiatan ini kita akan melanjutkan secara rutin. Berarti ini memang wilayah pengguna peredaran narkoba di wilayah sini, Pak. Di sini indikasinya memang tempat peredaran narkoba sangat marak di sini. Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru mengatakan selain operasi terbuka ini, petugas juga melakukan penyelidikan secara tertutup untuk menangkap para pelaku peredaran narkotika tersebut. Melakukan operasi secara terbuka ini, Direktur Narkoba bisa dengan jajaran juga melakukan kegiatan penyelidikan mengenai peredaran narkotika. Jadi selain operasi terbuka, kita juga melakukan namun secara mekanismenya nggak bisa kami sebutkan karena itu memang dengan secara teknis sebenarnya kami. Tapi intinya teman-teman, apapun yang dilaporkan masyarakat kami akan selalu untuk melakukan penertiban narkoba secara tegas. Intinya itu tujuannya. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Ganti-ganti. Balik lagi nih kita di Kobrita. Tahu apa? Bang. Ngapa buat sikok cuman tadi, Bang? Kan ke mata. Sorry. Apa? Ke sini nah minum dulu. Sambut baik. Apa buat sikok cuman tadi aku suruh buat sikok dua. Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Nah, kayak yang ini juga terlalu aman Abang bikin sikok. Kayak berita kita nih, ada pengamanan ketat di pintu masuk Bandara STS Jambi. Apa itu STS? Sultan Saifuddin. Sultan Saifuddin Jambi. Nah, jadi itu ada penjagaan ketat di pintu masuk. Karena kan mungkin ya karena ada juga apa berita-berita yang beredar lah demi amannya tempat-tempat transportasi umum gitu kan. Apalagi di bandara nih kan yang memang sangat sensitif dengan hal-hal yang dugaan teroris segala macam. Jadi di penjagaan ketat pintu masuk STS ini ada juga kedapatan orang yang mengantar penumpang ke bandara itu dapat sepucuk senjata api. Tapi katanya senjata api ini bukan digunakan untuk tapi senapang angin. Maaf, sorry ganti-ganti senapang angin. Jadi senapang angin ini mau diperbaiki gitu ya. Jadi terus? Sebelum dia memperbaiki senjata tuh dia mau ngantar anaknya dulu ke bandara. Gitu. Jadi akhirnya petugas mendata soal senjata itu. Nah, kayak mana beritanya kita tengok. Ikut berita. Petugas keamanan Bandara STS Jambi bersama TNI dan Polri menemukan satu buah senjata api jenis senapan angin yang dibawa oleh penumpang saat akan masuk di pintu terminal bandara pada Kamis 8 Desember 2022 siang. Senjata yang tidak memiliki izin tersebut ditemukan petugas saat meriksa bagasi kendaraan milik seorang pengunjung bandara. Pemilik senapan angin, Almansyah, mengatakan senjata api ini direncanakan akan dilakukan perbaikan. Namun sebelum diperbaiki terlebih dahulu mengantar anak yang akan berangkat di bandara. Di pasar. Pasar Sano. Iya, di masjid itu kan. Oh, ini diperuntukkan untuk apa, Pak? Biasanya? Biasanya untuk di kebun. Untuk di kebun. Kena rusak, jadi benar ke Jambi ke tempat belinya. Oh, jadi antar apa? Ngantar anak ke bandara, anak ke Jakarta. Oh, lebih baik sampai itu. Ayo, sambil ngantar anak benar ke tokonya. Itu rakitan atau? Nah, dari belinya itu. Oh, dari itu kayak gitu. Iya. Pemeriksaan ini dilakukan seiring jelang Nataru dengan melaksanakan peningkatan keamanan dengan memperketat pemeriksaan pintu masuk bandara. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan penerbangan agar berjalan dengan normal. Setiap kendaraan yang masuk ke kawasan bandara akan diperiksa oleh tim gabungan tim keamanan bandara yang dibantu personil TNI Polri. Pemeriksaan kendaraan tersebut menggunakan mirror detector untuk memeriksa bagian bawah mobil. Pemeriksaan dilakukan dengan random untuk setiap kendaraan yang masuk ke Bandara STS Jambi. Eksekutif General Manager Bandara STS Jambi, Siswanto, mengatakan kegiatan ini bukan hanya dilakukan saat Nataru, melainkan hari besar lainnya.
Di samping itu, ia juga menyampaikan pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi, serta mengantisipasi insiden bom bunuh diri seperti kasus Polsek Astana Anyar. Menjelang Nataru, kita selalu melakukan random check untuk kendaraan atau orang yang mau masuk ke bandara. Jadi untuk ini bukan hanya hari ini atau tahun ini, tidak. Kaitan dengan untuk high season, Nataru maupun Lebaran tetap menjamin keamanan daripada pengguna jasa penerbangan di bandara. Sementara itu, dari temuan senapan tersebut, petugas hanya melakukan pendataan dan melarang senjata tersebut digunakan dalam bandara. Fazil, Jack TV melaporkan. Nah, itu dia tuh Bang. Bukan jatuh api, senapan angin. Senapan angin. Senapan angin. Kokang. Kokang tuh dia untuk ini mungkin apa? Nembak musang. Nembak musang. Nembak burung. Tapi ngapa dibawa ke bandara? Dia kena ini, dia kena ngantar anak yo. Mungkin kebawa yo karena sekalian jalan. Ngantar anak yo ke bandara, cuman kan sudah tahu ada pengaman, mungkin dia tidak tahu bandara tuh kan dia pengamanan ketat kan. Jadi nengok senjata kayak gitu tuh ngeri-ngeri sedap. Cuman akhirnya ya tidak apa-apa karena kan dia juga tidak terindikasi hal-hal teroris segala macam. Karena dia memang mau memperbaiki senapan angin. Memang mau dibaiki ya. Mungkin kokangan bata kan. Iya bisa jadi. Kokang bata. Man, ada berita selanjutnya nih Bang. Ini juga beritanya. Tapi tidak ada sampai makan korban meninggal kan gitu kan? Tidak ada. Nah ini ada nih. Nah, apa tuh Bang? Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana? Satunya mahasiswa Unja. Mahasiswa Unja meninggal di dalam kosan di dekat daerah Unja. Waduh. Dengar kabar kata orang sih dia kena penyakit TBC, cuman nggak tahu juga gitu nih kayak mana berita itu. Betul. Jadi ibaratnya diduga bahwa mahasiswi meninggal di kos ya. Kita tengok dulu dah, kita lihat ini, kita tengok. Ikut dia begitu PGNS mahasiswa Unja semester 4 ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar kosnya yang berada di RT 02 Perumahan Mendalo Asri, Desa Mendalo Indah, Muaro Jambi. PGNS ditemukan oleh tetangga kosnya yakni PG, RSJ, dan RSI. Saat itu mereka hendak melihat PGNS. Saat ditemukan, kondisi kamar kos PGNS sedang tidak dikunci dan terlihat ia dalam posisi terlentang di atas kasur dengan ditutupi selimut. Dan ketika dicek kaki PGNS sudah terasa dingin. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja melalui Kasih Humas AKP Armadi mengatakan jenazah tersebut berinisial PGN Siombing 21 tahun, mahasiswi Unja Fakultas Pertanian semester 7 yang beralamat di Desa Teladan Timur, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan, Kota, Provinsi Sumatera Utara. Saat dilakukan olah TKP penemuan mayat, kos Putri Nodis merupakan kos khusus perempuan, di mana tidak ditemukan kerusakan pada kunci kamar maupun daun pintu kamar kos, serta tidak ditemukan kekerasan fisik pada tubuh jenazah tersebut. Berdasarkan keterangan ibu kandung PGNS di Medan, bahwa almarhum mengidap penyakit TBC dan selama 6 bulan terakhir rutin mengkonsumsi obat TBC. Jenazah tersebut dilakukan otopsi di RSUD Raden Matahir pada pukul 11.43 WIB dan kemudian akan dibawa ke Medan. Novia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan. Nah, itu dia Bang. Kok tahu sih? Berita duka. Iya, duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita atas meninggalnya mahasiswi Unja. Iya. Jadi diberitakan bahwa informasinya nih mahasiswi itu terngidap penyakit TBC kata orang tuanya dan juga mengkonsumsi obat paket yang untuk paru-paru segala macam tuh. Obat itu dia penenang. Cuman kawannya ini kan nengok
kok tidak keluar kamar. Pas masuk ke kamar kosnya, kawan kosnya nih, tengok sudah terbaring dengan ditutupi selimut dan pegang kaki sudah dingin. Nah, tuh ganti-ganti juga buat mahasiswa-mahasiswa di sana, bukan di Unjabe, semualah yang sedang mengemban pendidikan akademiknya atau lagi yang merantau yang jauh dari orang tua, tetap jago kesehatan diri masing-masing, tetap peduli sama diri. Misalnya ngerasa kurang enak badan, berobat. Dan juga misalnya perlu bantuan kawan, juga ngomong ke kawan, aku kurang enak nih, ya kan, bang, aku udah enak badan bang. Sama kecap biar enak. Iya. Iya gitu. Bang, aku udah enak badan bang, pala aku pusing apa yuk. Jangan dewean be kan. Jangan diam. Atau cari kawan dekat yang memang bisa diajak ngobrol soal penyakit, yang mana ngatasnya. Tuh, sharing lah ya. Sharing. Semoga tidak ada lagi kejadian kayak gini. Nih, ada berita selanjutnya nih bang. Apa Mat Play? Aduh, tali sepatu aku lepas. Apa tuh? Mau pasangin enggak? Jangan. Ganti-ganti. Oi. Oi. Nah, itu tadi soal kasus meninggal dunia. Nah, ini juga kan kemarin sempat ada juga namanya batubara ada yang lewat. Batubara. Jadi aktivitas batubara nih kembali dibuka lagi di hari Minggu lalu. Minggu kemarin. Sudah dibuka jalan lagi, tapi adonyo apa nih? Jadi meminta Dinas Perhubungan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan yang lalu lintas. Mungkin mengurainya kemacetan segala macam. Kita tengoklah kayak mana beritanya tuh. Iko dia berita ya. Ditlantas Polda Jambi meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi serius mengawasi truk angkutan batubara yang overloading. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Hadafi mengatakan fungsi pengawasan harus lebih diperketat dan dilakukan dengan baik di jembatan timbang agar truk batubara yang melebihi jumlah tonase tidak dapat melintas karena masih ditemui angkutan batubara yang mengangkut lebih dari 11 ton. Menurutnya, dalam pengaturan truk batubara ini, pihaknya selalu menekankan dan meminta agar semua angkutan batubara harus berafiliasi dengan perusahaan. Selain itu, Ditlantas juga meminta pengaturan jumlah angkutan yang keluar dari mulut tambang juga diawasi dan tidak terjadi penumpukan volume kendaraan di jalan yang dapat menyebabkan kemacetan. Koordinasi dengan BPJN, karena memang BPJN karena melakukan pemeliharaan jalan itu yang rusak sebenarnya kurang lebih 15 km kan, yang diperbaiki yang krusial itu yang fatal banget itu 1,2 km. Jadi saat ini belum sempurna, masih dalam tahap pengerasan. Memang rencana awal setelah penimbunan, pemadatan, baru pengerasan, baru bisa dibuka satu lajur gitu kan. Tapi hanya 1,2 km saja. Nah, jadi nanti pelaksanaannya tetap kalau dari kendaraannya sendiri kita akan tetap batasi. Dalam pengertian kendaraan di mulut tambang itu kita buka setengah jam buka, keluar setengah jam tutup. Terutama yang tiga daerah Sarolangun, Bertebo dengan Kutoboyo. Tiga. Nah, kemudian nanti setelah diberlakukan, kemudian jam operasionalnya juga manajemen operasional juga harus pedoman itu jam sekian dia keluar, terus batasannya kapan dia tutup lagi. Seperti kalau Kutoboyo kan dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Sementara itu, Ditlantas juga telah berkoordinasi dengan pihak KSOP hingga Pelabuhan Talang Duku untuk memastikan agar jumlah truk batubara yang keluar dari mulut tambang dan sampai di Pelabuhan Talang Duku tidak lebih dari 4.000 truk. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Welcome back to Iko Berita, tak hapo-hapo, ganti-ganti. Wah, asik. Penonton. Wah, asik. Nah, kita balik lagi nih di segmen ketiga nih. Kita masuk berita selanjutnya. Kemarin kan ada kasus pelecehan tuh bang di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Iya, ada kan, dengar kan? Nah, jadi berita ini nih, para mahasiswa itu minta minta kepada kampus untuk mengusut segera kasus itu gitu, nah, mengusut tuntas.
terjadinya pelecehan di rumah sakit itu. Pelecehan kemarin? Yo, terhadap mahasiswi Unja yang magang. Yang magang ya? Nah, jadi yang melakukan pelecehan itu pihak kesehatannya atau perawat di rumah sakit itu. Kayak mana beritanya kita tengok. Ikut dia berita. Puluhan mahasiswa Unja yang tergabung dalam lingkar studi mahasiswa Mahainis Universitas Jambi ini menggelar unjuk rasa di depan gedung Rektorat Universitas Jambi pada Selasa 6 Desember sore. Dalam aksi IKO, puluhan mahasiswa menuntut kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di RSUD Raden Matahir untuk diusut tuntas. Andos Alexander selaku Ketua LSMM Provinsi Jambi menyampaikan, aksi ini mereka gelar dengan tujuan untuk mendesak pihak kampus dan kepolisian agar mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang dimana korban merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unja. Mahasiswa juga meminta agar Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Unja turut andil dalam hal ini. Selain itu, tujuan dari aksi ini juga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan seksual, agar mahasiswa dan tenaga pendidik kampus mengenali potensi kekerasan seksual baik di ruang lingkup kampus maupun di luar. Dalam hal IKO, ia berharap agar pihak penegak hukum membuka kasus ini secara transparan dan tidak ditutup-tutupi. Mereka juga berharap agar pelaku cepat ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan sudah 1 bulan lebih kasus ini dilaporkan, namun belum menemukan titik terang. Selain itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Unja yang bersedia menyambut aksi unjuk rasa dan ikut andil dalam hal menolak aksi kekerasan seksual. Dan apabila tidak ada kemajuan dan progres dalam kasus ini, maka LSMM akan menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan RSUD Raden Matahir Jambi. Aksi ini kami gelar adalah mendesak pihak kampus dalam hal ini Universitas Jambi untuk mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan seksual yang dalam hal ini korbannya adalah mahasiswi Universitas Jambi Fakultas Kedokteran. Jadi kami juga mendesak supaya bagaimana Satgas PPKS yang baru dibentuk untuk turut andil dalam hal ini. Juga untuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan di ruang lingkup kampus tidak hanya berupaya untuk menangani kekerasan seksual di luar ruangan kampus, di ruang lingkup kampus, tapi juga melakukan upaya untuk mencegah, baik itu dari workshop ataupun sosialisasi dan lain segala macam yang tujuannya mengedukasi biar tidak ada korban-korban, biar mahasiswa ataupun tenaga pendidik ini mengenali potensi-potensi kekerasan seksual itu terjadi. Harapan untuk penegak hukum bagaimana, Bang? Harapan kami untuk penegak hukum supaya membuka betul kasus ini secara transparan, tidak tedeng alih, melainkan bagaimana si pelaku ini cepat ditetapkan sebagai tersangka, itu yang menjadi keinginan kami. Soalnya sudah hampir 1 bulan proses hukum ini berjalan, tidak menemukan jalan yang terang. Fazil, JEK TV melaporkan. Nah, jadi itu berita yang kemarin minggu lalu ganti-ganti yang ada pelecehan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi kan terhadap mahasiswa Unja. Nah, jadi pihak kampus pun juga saat ini tidak tinggal diam, Bang, dengan ada laporan tentang pelecehan mahasiswanya tuh. Jadi dengan mahasiswa juga menuntut tetap segera dituntaskan kasus ini, gitu, diusut sampai ke tuntas, biar kayak mana selesai akar masalahnya. Dan juga kejadian ini nih bisa dikatakan ya miris juga karena buat malu rumah sakit ya. Padahal rumah sakit terkemuka loh Jambi, rumah sakit umum RSUD. Oh asik RSUD tak tuh. RSUD. Mana tuh Bang menurut Abang tuh Bang? Segera dituntaskan. Harus yo. Udah. Harus. Bikin malu deh. Nah, itu ganti-ganti jadi kita tetap pantau terus kayak mana penyelesaian kasus ini ya kan, dan juga suara mahasiswa tetap menggelora. Harap merdeka tadi. Mahasiswa merdeka. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kesandung ya? Tidak ada Bang, kacau nih Bang. Aduh, nunduk terus aku dari tadi. Kira kesandung. Nah, itu tadi tuntutan mahasiswa ya terhadap kasus pelecehan tuh. Nah, ini juga ada kasus juga nih di Sarolangun. Jadi
ada ASN yang tersandung kasus korupsi. Beda kasus tapi ini kasus korupsi. Korupsi. Kayak mana tuh Bang? Ada kasus di Sarolangun, ASN tersandung kasus korupsi. Jadi minta kepada sekdanya untuk macam mana ada pendampingan kasus ini gitu kan, pendamping hukumnya lah gitu. Nah, iya, kayak mana untuk bisa menjalankan hukum kasus korupsi. Kita tengoklah dulu kayak mana beritanya, kita tengok. Iko dia beritanya. Terkait dugaan kasus penyimpangan dana anggaran operasional COVID-19 tahun 2021 beserta anggaran dana pengadaan peralatan damkar tahun 2017. Tamrin selaku PLT Kadis Damkar tahun 2017 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan kerugian negara sebesar 400 juta rupiah. Sementara kasus dugaan korupsi anggaran dana COVID-19 tahun 2021 yang merugikan negara berkisar 2 hingga 3 miliar rupiah. Hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan tim Kejaksaan Kejari Sarolangun. Sedikitnya 6 puskesmas telah dilakukan pemeriksaan. Namun sampai saat ini Kejari belum mengumumkan adanya tersangka dugaan korupsi dana operasional vaksin COVID-19 di tahun 2021. Menyikapi adanya ASN Sarolangun yang tersandung dugaan korupsi, Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir angkat bicara bahwa sebelumnya telah diingatkan agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengambil langkah di luar aturan. Sejauh ini pemerintah sedang melakukan pengkajian untuk bantuan hukum pada ASN yang tersandung korupsi. Kerja sesuai dengan aturan, ya. Sekecil apapun aturan ikuti. Kalau kita dengan kerja sesuai aturan, insya Allah mungkin tidak ada masalah. Ya. Maksudnya dasar hukumnya apa, tidak kebijakannya macam mana, SOP-nya macam mana, itu yang perlu. Kadang-kadang kita ini kan mau cepat-cepat melangkai SOP, misalnya 1 sampai ke 6. Seharusnya lewat 45 kan langsung, itu contoh-contoh kecil ya. Dan sudah diingatkan Pak PJ agar kita bekerja sesuai aturan. Pemerintah belum mengambil langkah untuk memberikan bantuan hukum kepada ASN Sarolangun yang terjerat dengan kasus korupsi. Namun pemerintah tetap melakukan pengkajian terhadap ASN yang tersandung korupsi. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan. Gila, gembung perut aku ngopi. Gembung ngopi terus. Kirain makan jadi korupsi gembung. Saai jebrau. Loh, gitu ada berita selanjutnya nih, Bang. Iya. Apa? Jambi waspada narkoba. Narkocoy lagi ya, Dak. Jadi ibaratnya ada banyak peredaran narkoba Jambi ini, jadi kita tetap waspada dengan ada peredaran narkoba ya, Dak, yo. Biar ada lagi yang beredar narkoba. Gitu, kayak mana beritanya, Dak? Kita tengok ya. Ikut dia berita ya. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan bahwa Kota Jambi berstatus waspada terhadap peredaran narkoba. Berdasarkan status kerawanan, waspada berada di kategori 2. Sebagaimana urutannya ialah bahaya, waspada, siaga, dan aman. Secara nasional, Kapolresta menyebut Jambi berada di peringkat 26. Hal ini membaik jika dibandingkan beberapa tahun terakhir yang mana Jambi pernah berada di peringkat 4 terhadap kerawanan peredaran narkoba. Penekanan angka penyalahgunaan narkoba ini tentu hasil kerja keras para stakeholder terkait seperti BNN, kepolisian, dan pemerintah daerah yang senantiasa peduli terhadap penanggulangan narkotika di Jambi. Sebenarnya untuk kategori di Kota Jambi, alhamdulillah secara nasional kemarin kami sudah koordinasi dengan Direktorat Narkoba bahwa Provinsi Jambi itu menduduki peringkat ke-26 dari 34 atau 35 provinsi yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya itu peringkat ke-4 secara nasional. Insya Allah kita bekerjasama dengan BNN, dengan para stakeholder kita untuk menekan agar capaian yang sudah berhasil ini mudah-mudahan bisa lebih kita tekan lagi. Minimal kita minimalisir lah peredaran narkoba yang ada di Kota Jambi khususnya, karena saya juga tentang Kota Jambi ini dapat
kita tekan kalau perlu zero narkoba di Kota Jambi. Meski demikian, kepolisian juga tidak tinggal diam dan akan terus memberantas peredaran narkotika di Kota Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah tuh Bang, wah, jadi dengan adanya kewaspadaan tentang darurat narkoba di Jambi, ya karena di kasus sebelumnya juga Jambi ini termasuk dalam posisi 26 provinsi kasus narkoba ini. Kalau dari sebelumnya kita sudah menurun lah itu istilahnya, dari sebelum itu peringkat keempat gitu. Peringkat 4. Edan narkoba. Ya, 2002 peringkat 26. Peringkat 26. Jadi sudah Menurun, jauh lah ini ya kan, menurunnya peredaran narkoba di Jambi. Nah bagus tuh, semoga ini terus dilakukan terus tentang waspada narkoba kayak gini nih, darurat narkoba gini. Biar ada yang namanya narkocoyan lagi. Narkoboyan. Hidup sehat tanpa narkoba. Pagi berkarya tanpa narkoba. Wah, mantap kali wah. Bahasa ente. Ente kadang-kadang ente. Kamu nanya. Kamu nanya. Aku bikin narkoba. Enggak lah. Ente kadang-kadang ente. Jangan, narkoba tuh berat. Ya jangan, betul. Berat hukumannya. Bisa hukuman mampus. Hukuman mati wah. Oke, mana sudah narkoba? Say no to drug. Yes to reading book. Wah, itu lagi. Itu terus, akati lagi wah selain apa? Reading. Berkendara, buku berkendara. Buku berkendara. Reading book. Nah, itu tadi tentang narkoba. Ada berita tadi kan gerbek narkoba. Gerbek, tadi ada. Bergerbek markas narkoba. Sekarang ini ke penggerbekan di penambangan emas tanpa izin, disingkat peti. Penambangan emas tanpa izin disingkat peti. Bau. Peti. Nah jadi pihak kepolisian melakukan tindakan preventif tuh untuk kasus-kasus peti ini. Kayak mana? Kita tengok enak ya. Begitu ya. Ikut dia begitu Tindakan tegas terhadap peti di Merangin terbukti dengan diamankannya 13 orang pekerja tambang emas ilegal dan 1 unit alat berat jenis eksavator oleh Polres Merangin. Tertangkapnya pelaku tambang ini karena adanya laporan masyarakat jika daerah aliran sungai di desa tersebut dirusak oleh para pelaku tambang ilegal. Hingga tim gabungan dari Polres Merangin turun dan melakukan penangkapan. Ke-13 pelaku tambang ilegal tersebut saat ini kasusnya sudah masuk tahap 1 dan tidak lama lagi kasus tersebut akan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Operasi peti yang berlangsung kurang lebih 2 minggu dengan sasaran pelaku-pelaku peti yang ada di Merangin. Operasi peti kita laksanakan selama 2 minggu dengan hasil seperti rekan-rekan media bisa lihat yang di belakang ini kan. Kita mengamankan ada tiga barang bukti yang belakang, 1 eksavator mirip merah hitasi dan 2 dompeng. Sementara itu hingga saat ini unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin masih mengejar pemilik mesin dan alat berat jenis eksavator yang sudah diketahui identitasnya. Riko Saputra, JEK TV melaporkan. Nah, tuh jadi kepolisian melakukan tindakan preventif tentang peti ini. Jadi didapatkan 13 orang pelaku peti dan 1 alat eskavator diamankan tuh, 1 unit alat diamankan. Alat keruk. Eskavator. Bener. Apa? Mata ular. 1 unit tukul. 1 unit tukul. Dari 1 unit eksavator juga diamankan beserta 13 orang pelaku peti ini tadi. Penambangan emas tanpa ilegal. Penambangan emas tanpa izin. Jadi itu juga bagus lah nih dari kepolisian juga mau mengamankan tentang adanya peti ini dengan melakukan
apa ya, penggerebekan atau tindakan-tindakan tegas lainnya, apalagi tindakan preventif secara berkala kayak gitu kan, didatang tuh, oh ampun ini apa, aku nambang tuh, nambang angkot, narik angkot, mobil tambang, peti itu bang, ingat ya, ganti-ganti. Tidak boleh lakukan peti itu. Kalau ada izinnya tidak apa-apa kan, kayak di daerah sana tuh kan, yang memang tambang emas yang besar kan, Freeport itu kan izin dapat juga visa negara. Peti sebaiknya dikubur, digoreng. Peti. Enak tuh digoreng. Aku peti. Peta. Peta. Oh, peta. Kayak film SpongeBob. Dora. Nah itu dia bang. Jadi semoga kasus tadi jangan ada terulang lagi. Iya benar. Itulah ganti-ganti kita nyampaikan beberapa berita yang hangat, viral, hot yang terkini. Wow, bang, hot ya. Tumben pakai jas ada apa nih? Ini yo, tim official bola. Bola. Wah, berarti abang dari selama ini tidak ada kita. Jadi kita selama ini tidak ada ketemu di Iko Berita, abang sekarang jadi pengamat bola di Qatar ya. Podcaster lah. Podcaster, boleh lah bang job lo. Jadi kayak mana bang menurut abang sekarang Piala Dunia sekarang nih? Sudah masuk perempat final nih. Tapi negara-negara tidak terduga ya. Negara-negara tidak terduga, negara-negara bisa dikatakan kuda hitam ya, bisa masuk. Kayak Maroko, perwakilan dari Indonesia kan ada kan? Apa? Maroko. Dari Sabang sampai Maroko. Maroke. Boleh. Jadi itu harus bangga Indonesia, harus bangga. Cuman ada juga negara-negara, banyak negara yang belum bisa. Indonesia ini sebenarnya bagus. Ya, tapi belum ada negara-negara yang menang Piala Dunia sebelum-sebelumnya udah bisa mengalahkan Indonesia. Timnas Indonesia. Bener. Hebat itu berarti kan. Luar biasa. Waduh. Kayak Brazil ada pernah mengalahkan Indonesia belum ada. Oh iya bener. Portugal belum ada. Hebat itu. Hebat, bener. Semoga juga di momen Piala Dunia selanjutnya Indonesia bisa masuk dalam ajang bergengsi kayak gini. Amin. 2024 atau 2025, amin. Bisa masuk Piala Dunia. Masuk. Cuman negara jagoan aku tidak masuk nih bang. Siapa? Kurang berhasil kayak namanya. Sama kayak namanya. Ganti nama itu. Apa? Bisa. Brazil. Jangan. Jangan. Boleh. Brazil, tapi enggak Brazil benar-benar. Enggak Brazil deh, Bang. Cuman ini kan ada mungkin prediksi. Siapa yang masuk final Piala Dunia? Brazil. Entar gugur. Sorry. 2 negara masuk final. Siapa? Prediksi be. Itu Argentina, Kroasia, Prancis, Maroko. Ini Maroko. Enggak bisa diprediksi juga ya, yo. Bisa tiba-tiba Maroko masuk final. Prediksi bae. Andre Taulani. Ya. Kayaknya ini apa nih? Karena nengok ini Maroko. Maroko ya. Tapi tetap Argentina. Kalau sebenarnya tetap Itali. Tapi Itali kan enggak masuk dalam Piala karena Dunia. Dia enggak lolos kualifikasi kemarin. Sama ke Indonesia kan. Mana nengok nih aku ada pakai domino. Laca. Mantap. Nah, oke ganti kami pamit undur diri tetap. Udah lah gitu, pamit lagi tuh, Bang. Boleh. Kami nak ngabisi kopi ini juga. Boleh. Oke ganti tetap saksikan Iko Berita setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Kamis jam 5 sore. Di jam 5 sore ganti-ganti. Dan juga kalau tidak sempat nonton di TV, nonton juga di YouTube-nya ada juga. Kita di YouTube Jack TV buka ini Iko Berita ada lah tuh. Streaming juga bisa ya? Streaming juga bisa. Di stream.jack.tv.co.id itu kan ganti ya. Oke lah ganti-ganti, sekian kami nak pamit undur diri. Mohon maaf ada salah-salah kata. Saya Mat Play dan saya Dimas Hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.